Kamera dapur menunjukkan suasana mengerikan di mana seorang gadis remaja dengan santai mengirim teks sesaat setelah ibunya berteriak dan terdengar suara tembakan dari kamar tidur. What daughter did you do me? Your daughter tried to shoot you? Yeah. You are shooting at me. Where is she at? She ran away. How old is she? 14. 14? Halo semua, apa kabar? Saya harap baik-baik saja ya. Dan kali ini saya akan cerita tentang satu kasus yang terjadi tanggal 19 Maret 2024 di mana seorang gadis remaja umur 14 tahun menghabisi ibu kandungnya secara brutal dan juga mencoba menghabisi ayah tirinya. Baiklah, sebelum kita ke sana, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Saya Grace Toruan. Saya akan selalu cerita tentang true crime story. Dan saya harap Anda mau berbaik hati membantu channel ini agar bisa lebih berkembang lagi dengan mensubscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Carly Madison Gregg lahir 23 April 2009 dari pasangan Ashley dan Kevin Gregg. Dia punya adik perempuan namanya Natalie, tapi adiknya Carly ini meninggal dunia waktu berumur 1,5 tahun karena mengidap kelainan genetik. Nah, sejak adiknya itu meninggal, rumah tangga Ashley dan Gregg itu memburuk ya. Mereka sering bertengkar, bahkan parahnya lagi, Kevin ini sering main tangan dan abusive terhadap Ashley. Sehingga pada satu saat dia udah gak kuat lagi nih si Ashley, lalu dia memutuskan pada satu malam membawa Carly, waktu itu Carly masih berumur 5 tahun, keluar dari rumah itu dan tidak pernah kembali lagi. Sejak mereka berpisah, Ashley langsung mengurus surat cerai dan pada tahun 2014 akhirnya mereka resmi bercerai dan pada waktu itu Carly masih berumur 5 tahun. Hak asuh anak jatuh ke tangan Ashley, tapi Kevin diperbolehkan untuk melihat Carly 2 minggu sekali, bahkan boleh membawa Carly ke rumahnya setiap 2 minggu sekali. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali Carly berada di rumah ayahnya itu, Carly itu nggak diajak ngomong, nggak dipikirin makan minumnya, dicuekin lah pokoknya. Itu membuat Carly jadi justru nggak suka sebenarnya tinggal atau dibawa setiap 2 minggu sekali oleh bapak kandungnya. Belum lagi Carly melihat bahwa bapaknya itu pemakai. Jadi dia melihat barang-barang haram tuh berceceran di mana-mana di rumah bapaknya itu, di atas meja, di atas tempat tidur. Aduh, satu pemandangan yang gak bagus banget buat anak seumur Carly yang baru berumur 5 tahun pada waktu itu. Yang lebih konyol lagi si Kevin ini waktu dia hisap lalu asapnya itu dihembuskan ke wajah Carly. Dan bukan itu aja kekonyolan dari si Kevin ini, dia juga pernah memaksa Carly untuk minum 1 kaleng penuh. Dan karena takut dengan ayahnya, terpaksa Carly minum BIR tersebut. Ya, belum lagi sifat bapaknya yang pemarah. Pernah satu saat bapaknya itu marah, Kevin ini marah sama siapalah nggak tahu gitu. Begitu marahnya sampai membuat Carly ini ketakutan melihat amarah bapaknya itu, lalu dia pergi ke kolong tempat tidur sembunyi. Dia nggak berani lihat bapaknya tuh marah-marah sama orang lain. Dan sejak saat itu Carly udah nggak mau lagi ketemu dengan ayahnya. Waktu berlalu, 5 tahun setelah perceraiannya dengan Kevin pada musim semi 2019, Ashley bertemu seorang pria yang 2 tahun lebih muda darinya, Heath Smiley. Mereka langsung ngeklik, apalagi Heath juga bisa langsung dekat kepada Carly. Lalu mereka menikahlah pada bulan Juni tanggal 20 tahun 2020. Dan dalam waktu singkat, Carly juga sayang kepada Heath, bapak tirinya. Mungkin karena selama ini Carly kehilangan figur bapak yang baik ya.
Dia menganggap Carly seperti darah dagingnya sendiri. Kebetulan Heath yang bekerja sebagai seorang terapis kesehatan itu juga seorang yang penyayang. Dia mengantarkan Carly les gitar, dia juga mengantarkan Carly les karate, dan mereka main game sama-sama, bercanda sama-sama, piknik bertiga, dan mereka semua saling sayang. Karena itu berita Carly menembak ibu dan ayah tirinya meninggalkan pertanyaan yang sulit dijawab oleh siapa saja yang mengenal mereka bertiga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Carly bisa dibilang anak manis, penurut, dan pintar bergaul. Secara akademis, dia itu brilian. Teman-temannya bilang kalau Carly itu anak yang jenius karena pernah 2 kali loncat kelas. Dari kelas 4 ke kelas 6 dan juga dari kelas 1 SMP langsung ke kelas 3. Makanya waktu umur 14 tahun dia sekarang sudah duduk di kelas 2 SMA. Di sekolahnya di SMA Northwest Rankin, Carly ini punya gelar student terbaik pada satu bulan tertentu dan juga student terbaik pada tahun 2023. Dulu ibunya Ashley juga pernah sekolah di situ. Dan sekarang ibunya menjadi guru di situ dan mengajar pelajaran matematika. Seperti Carly, Ashley juga adalah seorang guru dengan gelar guru yang terbaik tahun 2022. Semua teman-teman kerjanya sangat sayang dengan Ashley. Baik guru-guru dan murid-murid suka pada Ashley karena pribadi Ashley itu memang orang yang menyenangkan dan suka menolong sesama. Di mata mereka, Ashley itu begitu lembut menghadapi Carly, putri semata wayangnya. Memasuki tahun 2023, kira-kira di bulan Januari, Carly tiba-tiba mengeluh kepada orang tuanya kalau dia kesulitan tidur. Dan juga orang tuanya find out ya kalau Carly ini ternyata suka menyakiti dirinya sendiri. Menyayat kakinya dengan pisau. Hal-hal itu begitu mengkhawatirkan Ashley dan Heath. Karena itu Carly pun mereka bawa untuk konseling kepada satu psikiater. Terungkaplah kalau Carly depresi akibat perceraian orang tuanya. Akibat kekasaran-kekasaran yang ayahnya lakukan kepada ibunya. Dan juga kekesalannya terhadap ayahnya karena ayahnya nggak mau tahu sama dia. Setelah menjumpai psikiater, maka Carly pun diberikan obat tidur dengan dosis yang ringan. Masih nggak mempan juga, masih nggak bisa tidur juga, dosis dinaikkan dengan 2 kali lipat. Lama-lama obat-obatan tersebut memberi dampak yang nggak disukai oleh Carly. Dia merasa tubuhnya kaku dan nggak ada gairah. Konsentrasinya di sekolah juga menurun. Carly bilang pada psikiaternya kalau dia merasa dirinya seperti zombie. Pernah waktu ulangan karena dia nggak belajar, dia nyontek dari HP. Dan hasil contekannya itu Carly sebarkan ke teman-teman sekelasnya. Ketahuanlah sama guru. Carly dipanggil. Ashley yang adalah guru di sekolah itu kecewa banget melihat kelakuan anaknya. Akhirnya sekolah menghukum Carly dengan mengirimnya ke sekolah khusus anak-anak nakal selama 1 bulan. Dan Carly gak suka dengan hukuman itu. Dia juga gak suka dengan ibunya kenapa gak membela dia. Dia pikir baru nyontek segitu aja udah langsung dikirim ke sekolah khusus. Ashley malah menyita ponsel Carly. Tapi diam-diam anak itu membeli ponsel baru lagi. Ponsel jadul yang cuma bisa untuk SMS dan telepon. Karena dia butuh telepon untuk berhubungan dengan teman-temannya. Itu sekitar bulan Januari 2024. 2 bulan sebelum kejadian tragis itu. Carly makin depresi karena gak pegang cellphone, gak pegang smartphone. Dan dia juga gak bisa tidur walaupun dia sudah minum obat tidur. Karena itu pada bulan Februari dia mulai mencari cimeng. Karena dia pikir itu akan membantunya tidur. Tapi apa yang dia lakukan ternyata dia nyimeng bukan cuma malam doang. Hari-harinya di sekolah. Pada jam-jam sekolah, anak itu juga nyimeng di sekolah. Sementara itu psikiater merubah obat Carly dengan obat antidepresan itu mulai tanggal 12 Maret 2024, seminggu sebelum kejadian. Tanggal 18 Maret 2024,
Bennett Germany, teman sekelasnya, melihat Carly sepertinya aneh. Dia mendatangi Carly lalu bertanya, "Kamu kok aneh sih? Ada apa dengan kamu?" Dengan santai Carly bilang, "Aku habis nyimeng." Esoknya 19 Maret, Bennett kembali melihat Carly pagi-pagi di kafetaria sekolah duduk sendirian. Carly kaget melihat Bennett ada di situ sampai dia menumpahkan minumannya. Bennett ketawa-ketawa. "Kenapa sih kamu sampai segitu kagetnya?" katanya. Tapi nggak diduga-duga, Carly tiba-tiba dia marah banget dengan Bennett. Karena diketawain, dia marah banget. Bennett kaget, segitu marahnya ini anak. Biasanya Carly itu cool, gak gampang marah. Lalu kemudian Carly curhat kepada Bennett. Dia bilang kalau dia sudah mulai pakai itu agar membuat dia lebih santai lagi dan lebih rileks, katanya kepada Bennett. Bennett ngeliat, kasihan banget. Dalam hatinya dia berkata, "Kamu bukan santai, bukan rileks, tapi kamu giting, kamu teler." Tapi dia nggak ungkapkan itu kepada Carly. Dia memandang Carly itu dengan rasa khawatir. Muncul rasa iba pada Bennett. Dia tidak mau temannya itu jatuh ke dalam dunia lebih dalam lagi. Kemudian Bennett bilang kepada Carly, "Jangan lakukan sesuatu yang membahayakan dirimu ataupun orang lain." Terus apa kata Carly? Telat. Lalu timbul niat Bennett untuk melaporkan semua itu kepada Bu Ashley. Hari itu Bennett diam-diam masuk ke ruangan kerja Ashley. Disitulah dia ceritakan semuanya. Di mata Bennett, tampak Ashley itu begitu kecewa. Tapi kekecewaannya itu bukan untuk Carly, tapi lebih seperti kecewa pada dirinya sendiri. Jadi kayak merasa dia orang tua yang gagal. Kenapa Carly seperti itu? Seperti biasa, Carly dan Ashley pulang bareng dari sekolah. Gak ada komunikasi sepanjang perjalanan sampai di rumah. Nah, itu Ashley, ibunya baru masuk, narok jaket dan melepaskan syalnya, kemudian disusul oleh Carly. Tetap gak ada pembicaraan. Terus kita lihat, Ashley jalan ke kanan ke kamarnya Carly. Carly kayaknya mikir ngapain ibunya masuk ke dalam kamarnya. Carly kepo, dia memandang ke arah kamarnya. Dari kamar, ibunya menyuruh Carly memasukkan kedua anjing mereka. Carly berjalan ke kamarnya. Di sana dia lihat ibunya memeriksa meja belajar dan membongkar tas sekolahnya. "Cari apa, Bu?" tanya Carly. Ashley nggak menjawab. Lalu Carly bilang, "Ibu nggak akan menemukan apa-apa di situ." Carly kesal. 1,5 menit Carly berada di dalam kamarnya. Kemudian Ashley menyuruh Carly keluar lagi untuk membawa anjing-anjing keluar. Tadi nyuruh masuk anjing, sekarang nyuruh keluarin anjing. Carly menggerutu. Ashley keluar kamar ke dapur sambil kirim teks lewat ponselnya. Dia sempat memandang keluar, seperti ngecek Carly apa yang lagi diperbuat Carly di luar. Kemudian dia masuk lagi. Setelah itu Ashley mondar-mandir dari kamar Carly ke kamarnya beberapa kali. Kan mondar-mandir terus dia. Lalu dia ke dapur lagi, memandang keluar lagi, lalu masuk lagi dia ke dalam kamar Carly. Kurang lebih 14 menit Carly berada di luar, lalu dia masuk dengan kedua anjingnya. Dia heran ibunya kenapa masih ada di kamarnya. Lalu dia pergi ke dalam kamarnya. 1 menit berada di dalam kamarnya, kemudian Carly keluar, ya, dan dia menuju ke kamar ibunya. Lalu dia keluar dari kamar ibunya menuju ke kamarnya dengan tangan menyembunyikan sesuatu di belakang tubuhnya. Lihat kan? Supaya nggak ketangkep CCTV. Selang beberapa detik kemudian terdengar suara tembak. Dalam waktu 7 detik terdengar suara 3 tembakan beruntun. Yang pertama, Ashley masih berteriak, tapi kemudian hening pada kedua dan yang ketiga. Keadaan di kamar pasti sangat menakutkan. Kelihatan tuh anjing-anjing itu sampai kelihatan stres tuh. Carly keluar kamar. Tampak dia sedang kirim
texting sesuatu dari HP ibunya. Ternyata dia ngirim ke Heath dan bilang seolah-olah dia adalah Ashley. "Honey, jam berapa kamu mau pulang ke rumah?" Heath menjawab, "Jam 5 sore." Gila. Carly tampak santai sekali. Dia kayaknya bukan seperti nggak bikin kesalahan besar atau nggak punya dosa besar gitu. Dia malah menyanyi. Nyanyi kan dia. Gila nih anak. Dia masuk lagi ke kamarnya. Di kamarnya Carly mengambil handuk untuk menutup wajah atau kepala ibunya yang sudah berlumuran darah. Kemudian dia mengatur tangan ibunya seperti ini di dada ibunya itu. Kemudian Carly juga kirim teks kepada temannya, Brooke. Isinya, "Kamu pernah melihat mayat nggak? Kalau belum, ayo ke rumah aku." Disturbing banget anak ini ya. Brooke berpikir mungkin Carly akan mengajaknya melayat atau apalah begitu ya. Dia datang juga ke rumah Carly. Sampai di rumah Carly sekitar jam 5 kurang. Brooke nggak kepikiran kalau ada mayat di rumah itu. Kemudian Carly membukakan pintu. Lalu Carly berkata kepada Brooke, "Kamu kalau melihat mayat ada rasa mual apa enggak?" Kata Brooke, "Saya belum pernah melihat mayat, jadi saya nggak tahu mual atau tidak." "Oke, ayo ke kamarku." Sambil memperlihatkan ibunya, dia berkata, 3 peluru sudah masuk ke dalam kepala ibuku. Tinggal 3 lagi untuk ayah tiriku," katanya. Brooke takut pada Carly, tapi entah mengapa dia tidak meninggalkan rumah itu. Belakangan di pengadilan sih dia memang bilang kalau dia tuh takut kepada Carly, makanya dia bertahan di rumah itu. Kemudian Brooke melihat atau menyaksikan Carly mempreteli atau mencopoti CCTV yang terpasang di dapurnya. Kemudian dia sembunyikan di dalam kulkas di balik botol-botol minuman. Semuanya udah dia rencanakan banget. Kenapa dia harus mencabut CCTV itu? Karena kan dia punya rencana mau menem bapak tirinya itu. Jam 17.03, Heath Smiley pulang. Sementara Carly sudah menunggunya di dapur, dan begitu Heath masuk langsung disambut dengan 3 tem. Heath begitu syok, dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya, "Ada apa, Carly?" Lalu dengan sigap Heath merebut senpi itu dari tangan Carly, bahkan mereka sempat bergumul. Dan Heath berhasil mendapatkan senpi itu. Jadi setelah si Carly itu teriak dengan histeris dan melotot ke arah bapak tirinya itu, kemudian dia melarikan diri, lompat dari pagar belakang, disusul oleh Brooke temannya itu. Jadi mereka sama-sama melarikan diri. Heath nggak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Dia melihat Carly seperti orang lain yang tidak pernah dia kenal. Heath masih berpikir kalau ada intruder yang masuk ke rumah. Kemudian Carly mengira waktu Heath masuk itu barangkali intruder, makanya ditembak. Masih begitu pikiran Heath. Dengan pistol yang masih ada di tangan untuk berjaga-jaga, Heath menutup semua pintu rumah itu. Dia juga berpikir mungkin ada intruder yang masuk ke dalam rumah. Kemudian dia berteriak memanggil nama Ashley. Dia mencari Ashley di rumah itu. Dia cari di kamarnya, nggak ada. Ketika dia masuk ke dalam kamar Carly, di situ dia benar-benar histeris, teriak, menangis, dan syok melihat istrinya sudah terbujur dalam genangan darah. Dalam keadaan syok dan histeris, Heath menelpon 911. What's the location of emergency? What daughter did you do me? Your daughter tried to shoot you? Yeah. You shooting at me. Where is she at? She ran away. How old is she? 14. 14? She what? She killed her mom. Saat petugas datang, Heath tergopoh-gopoh membukakan pintu, kemudian dia jatuh terjerembab di teras. Di situ dia ceritakan semuanya kepada polisi kalau yang melakukan semuanya itu adalah anak tirinya yang bernama Carly.
Polisi memeriksa seluruh rumah, kemudian dia mencabut CCTV yang ada di garasi, namun mereka tidak menemukan CCTV yang ada di dapur. Hit diangkut ke rumah sakit terdekat dan dia beruntung karena peluru yang nyerempet dadanya itu cuma meninggalkan goresan saja pada dadanya, sehingga dia nggak perlu dijahit. Sementara itu polisi berpencar mencari Carly dan helikopter berhasil menandai atau menemukan Carly yang sedang berada di jalan sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Hit kepada polisi. CCTV yang disembunyikan oleh Carly di dalam kulkas itu ditemukan oleh Hit. Dia pun langsung menelpon ke polisi. Awalnya polisi dan jaksa memeriksa dan menahan Carly di tahanan anak-anak dan akan mengadilinya di pengadilan anak-anak, tapi karena tingkat kejahatan yang dilakukan itu sudah sedemikian rupa mengerikannya, sudah seperti kejahatan orang dewasa, maka Carly pun dipindahkan ke tahanan orang dewasa dan dia diadili secara orang dewasa. 6 bulan setelah peristiwa menghebohkan dan mengerikan itu pun sidang digelar. Carey mendapat 3 dakwaan yaitu pembunuhan tingkat 1, percobaan pembunuhan, dan menghilangkan alat bukti. Sidang berjalan selama 15 hari dan selama 5 hari itu saksi-saksinya adalah teman-teman sekolah Carly, polisi yang memeriksa Carly, petugas 911, dan bahkan Hit sendiri, bahkan psikiater yang memeriksa Carly dan Hit juga bergiliran semuanya menjadi saksi. Baik Hit dan teman-teman sekolah Carly nggak percaya kalau Carly yang sweet itu bisa melakukan sesuatu yang brutal. Beberapa psikiater bersaksi dan mereka punya catatan yang berbeda. Yang satu bilang Carly memiliki kelainan jiwa, sering mendengar suara-suara ataupun berhalusinasi, dan sudah menjadi langganan psikiater sejak umur 13 tahun karena depresi. Psikiater yang lain mengemukakan hal yang lain. Mereka bilang betul kalau Carly itu depresi. Tapi mengenai halusinasi dan mendengarkan suara-suara, itu tidak pernah ada dalam catatan pemeriksaan mereka. Dengan kata lain, halusinasi atau mendengarkan suara itu cuma sebagai satu alasan saja untuk menutupi kejahatannya. Dan Carly tidak cocok atau nggak fit untuk dinyatakan sebagai orang gila. Karena orang gila itu nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Orang gila itu nggak menyusun rencananya, abis ini gue mau begini, abis ini gue begini, abis ini gue mau begini. 3 peluru buat si A, 3 peluru buat si B. Orang gila nggak kayak begitu. Orang gila nggak akan lari ketika dia sudah melakukan satu kejahatan. Karena dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Itu baru orang gila, menurut psikiater yang bersaksi. Carly tahu persis apa yang dia kerjakan. Dia texting temennya, dia texting bapak tirinya seolah-olah dia menjadi Ashley, bahkan dia bernyanyi. Pada hari yang kelima, hari terakhir persidangan, juri cuma membutuhkan waktu 2 jam untuk menentukan kalau Carly bersalah, dan Carly akhirnya menerima hukuman vonis seumur hidup penjara tanpa kesempatan bebas bersyarat. Carly menangis. Dia menangisi hukumannya. Dia sadar kalau dia tidak akan pernah lagi bisa keluar dari penjara. Ketika dia menghabisi ibunya, dia nggak nangis, dia nyanyi. Sampai sidang berakhir, motif mengapa dia melakukan semua itu tidak terungkap. Saya pikir mungkin motifnya adalah kekesalan yang udah akumulatif ya. Karena dia jengkel waktu HP-nya itu disita sama orang tuanya, sampai dia harus terpaksa beli HP jadul. Dan dia makin jengkel ketika ibunya membongkar kamarnya dan tas sekolahnya. Kalau aja ibunya bicara baik-baik sama Carly, menanyakan kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, mungkin penembakan itu nggak akan pernah terjadi dan mereka akan tetap menjadi keluarga yang harmonis. Entahlah, yang jelas Carly ini saya bilang ya dia cold-blooded ya, berdarah dingin. Kasihan nasib seorang ibu yang begitu sayang kepadanya, yang selalu menomorsatukan Carly dalam segala hal, harus tragis tewas di tangan anaknya sendiri. Carly adalah segalanya bagi Ashley. Rest in peace, Ashley.
Sementara itu, kalian tahu nggak, netizen Amrik itu curiga kalau Heath itu ada di balik semuanya. Mereka berpikir seperti itu karena dalam persidangan, waktu mereka tonton, mereka melihat Heath ini suka senyum-senyum terhadap Carly. Bahkan ada 2 kali kesempatan Heath sempat mengucapkan seperti itu mulutnya kepada Carly, dan Carly tersenyum. Jadi netizen sana tuh melihat ini ada apa-apa nih antara Heath dengan Carly. Tapi kita juga kayaknya nggak bisa ngejudge Heath seperti itu ya, menghakimi Heath seperti itu lewat dari cuma senyuman doang. Karena polisi tidak menemukan bukti apapun kalau Heath terlibat dengan Carly. Psikiater pun memeriksa keduanya, Heath dengan Carly. Mereka juga tidak menemukan apa-apa di sana kalau ada sesuatu di antara mereka. Kecuali ada bukti, nah baru boleh deh itu curigation seperti itu ya. Ini soalnya nggak ada bukti. Karena Heath sendiri juga terpukul dengan peristiwa tersebut. Nah, saya pengen tahu pendapat kalian. Menurut kalian apa? Tulis di komen ya. Baiklah teman-teman kesayanganku, sudah selesai sampai di sini kisah ini, dan terima kasih Anda sudah tetap bertahan menonton sampai dengan selesai. Tetap dukung please, di share, like, komen, dan sekali lagi untuk kalian yang sudah subscribe, nyalakan loncengnya jadi kalian tahu apabila saya merilis video-video baru. Dan kita jumpa lagi di lain waktu. Sekali lagi saya terima kasih banyak buat semua dukungan kalian. I love you. Bye. Mwah.